kurikulum Merdeka ini, anak-anakku sekalian akan banyak belajar tentang sesuatu yang akhirnya kalian membuat dan menciptakan sesuatu melalui berbagai macam proyek. Tapi sebelumnya kita baiknya berdoa dulu ya anak-anak ya. Baik, tadi Ibu lihat Ahmad Fahruji ya Bu masuk ke kelas lebih dahulu. Nah, coba Ibu minta tolong untuk Ahmad Fahruji untuk dipimpin teman-temannya berdoa. Silakan anak-anak. Ayo teman-teman, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa membaca surah Al-Fatihah di dalam hati. Membaca surah Al-Fatihah dimulai. Amin. Selesai. Semoga Allah meridhoi segala apa yang kita lakukan. Baik, kita doa belajar dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Alhamdulillah anak-anakku sekalian. Baik, Ibu absen dulu ya semuanya. Mudah-mudahan semuanya hadir ya. Ya Bu. Ahmad Fahruji. Hadir Bu, hadir. Ahmad Safi'i. Hadir Bu. Hadir. Arnawati. Oh, Arnawati kemana ini, Mbak Arnawati? Oh, sakit kah? Oh iya. Hadir Bu, hadir. Oh, hadir. Oh iya. Hadir. Kita dia. Gimana ini Mbak? Hadir Bu. Hadir. Irmut Ma'ina. Hadir Bu. Ishak. Leni. Muhammad Salam. Oh, ada yang ketinggalan. Muhammad Marwan Wahid. Nama nggak pernah muncul di sini. Afi. Hadir Bu. Muhyiddin. Hadir Bu. Ishak. Triani dan Mbak Ketua kelasnya. Sumiati. Alhamdulillah hadir semuanya ya anak-anak ya. Semoga selalu sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, di kurikulum Merdeka ini tentunya dulu kelas 7 masih ingat kan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, masih ingat kan lagunya anak-anak? Nah, ini ada lagu, kalian tahu waktu TK dulu ada lagu Saya Mau Tamasya Berkeliling-keliling Kota. Nah, sudah tahu ya? Nah, oh iya Bu. Melodinya pakai itu ya. Coba kita coba dulu ya. Sambil tepuk-tepuk boleh ya. Biar semangat. Semangat Bu. Semangat Bu. Semangat. Semangat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong diri, kreatif dan bernalar tinggi. Karena kalian adalah generasi bangsa. Baik anak-anakku sekalian, apa ya yang terjadi jika kita tidak menjaga dan melestarikan alam? Tentunya ilustrasi yang ada di sini nih. Coba kalau kita melestarikan alam, maka seperti gambar ilustrasi. Ini ada hutan, ada laut, ada sungai yang sangat jernih. Hutan yang menghasilkan banyak oksigen, sehat untuk yang menghirupnya. Sedangkan jika kita tidak menjaga lingkungan, apa yang akan terjadi anak-anak sekalian? Banjir Bu. Iya, banjir. Apalagi akibatnya? Longsor Bu. Benar sekali, anak-anakku hebat. Baik, coba perhatikan. Kita sebelum belajar materi ini, kita akan mengetahui dulu apa sih
Apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran pada minggu ini? Pada pertemuan pertama pada pertemuan pertama kita akan membaca surat Ar-Rum ayat 41, surat Ibrahim ayat 32, dan surat Az-Zukhruf ayat 13. Kemudian setelah kita membaca, kita akan membacanya sesuai dengan kaidah tajwid ya, supaya kita tahu bagaimana melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar. Kita akan belajar membaca dengan baik dan benar sesuai kaidah tajwid, khususnya hukum lam jalalah dan ro. Nah, coba sebelumnya kemarin kita sudah bentuk kelompok ya. Sudah Ibu bentuk di kelas K ini. Kelompok pertama terdiri dari Ibu buka catatan dulu ya. Kelompok pertama dimulai dari Mas Rusmana, kelompoknya anggotanya Sumiati, Arnawati, Leni, Sri, Iin, dan Marwan. Dan kelompok yang kedua Fahruji, Ishak, Muhyiddin, Muhammad Salam, Muhammad Fahruji, dan Ahmad Sofi'i. Nah, Siap. ketuanya ya nanti menjadi tutor sebaya untuk membacakan ayat-ayat. Nah ya, 3 ayat yaitu tadi surat Ar-Rum, surah Az-Zukhruf, dan surah Ibrahim. Nah, kelompok yang kedua tutornya adalah Mas Muhyiddin ya. Oke, sebab Mas Rusmana memimpin kelompoknya dulu. Baik, Bu. Silakan dibaca. Yuk, teman-teman ya yang ada di kelompok ikutin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas samaa. Allahul الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الأنهار. Bagus, alhamdulillah anak-anak yang soleh-solihah, mantap. Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Mas Rusmana, apa? Lam jalalah itu cara membaca huruf lam pada lafaz Allah, Bu. Bagus, ya. Nah, ini adalah suatu pertanyaan pemantik, berarti ada yang mengetahui sebelumnya. Lam jalalah adalah huruf lam yang terdapat pada lafaz Allah ya. Ada 2 cara membacanya, yaitu tafkhim dan tarqiq. Yang pertama adalah tafkhim. Tafkhim dibaca tebal ya. Cara membunyikan huruf-huruf hijaiyahnya, huruf lam pada lam jalalahnya dengan tebal. Contohnya, syarat yang pertama adalah Allahu, lafaz Allah atau lam jalalahnya ada di awal permulaan ayat. Yang kedua, syarat yang kedua, lam jalalah harus dibaca tafkhim apabila ya berada setelah harokat fathah. Contohnya subhanallah. Dan contoh yang ketiga ya, syarat yang ketiga ya harus dibaca tafkhim
lamnya setelah harokat dhamma. Nah, ini Ibu tunjuk ya pakai kursor ya. Ada nun yang berharokat fathah, kemudian setelahnya ada lam jalalah. Jadi lam jalalah jatuh setelah harokat fathah, sebelumnya ada fathah ya. Kemudian hukum yang kedua adalah lafadz lam jalalah, lafadz Allah apabila dia sebelumnya jatuh setelah harokat kasroh. Nah, jika jatuh setelah harokat kasroh, maka lafadz Allah dan lam jalalnya harus dibaca tarkik atau tipis. Ya. Nah, kemudian ternyata hukum ini tidak hanya berlaku pada huruf lam jalalah saja, tetapi juga ada pada ro juga. Nah, ya, sebagaimana lam jalalah, hukum ro ada dua, yaitu tafkhim dan tarkik. Tafkhim dibaca apa, anak-anak? Tebal. Kalau tarkik dibaca tipis. Iya, berarti tadi ada dua hukum ya. Ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Nah, kuncinya kalau huruf lam jalalah atau ro itu jatuh setelah harokat kasroh, nah, kuncinya ya. Kalau dia berharokat kasroh atau jatuh setelah harokat kasroh, maka itu pasti tarkik atau dibaca tipis. Begitu pula dengan ro ya. Coba lihat syarat ro harus dibaca tafkhim. Pertama adalah ro yang berharokat fathah. Syarat kedua, ro yang berharokat dhamma. Dan syarat yang ketiga, apabila ro sukun jatuh setelah atau didahului dengan harokat fathah. Sama dengan sebelumnya, apabila ada ro sukun atau ro mati didahului harokat dhamma ya. Jadi gampang ya, kata kuncinya adalah kasroh. Kalau kasroh berarti itu tipis atau tarkik. Benar sekali, pinter. Nah, ini dia ya, yang tarkik atau yang dibaca tipis. Contohnya rizqon, tidak boleh dibaca rizqon, tidak boleh ya. Maka syarat ini harus jika ada ro. Nah, kemudian dua kelompok tadi nantinya menghitung ya, setelah mengidentifikasi, menghitung ada berapa sih hukum bacaan lam jalalah tafkhimnya, alasannya kenapa, kemudian lam jalalah tarkiknya ada berapa, ada atau kalau ada, kalau tidak ya tidak usah ditulis ya. Ro tafkhimnya ketiga surah tersebut ada enggak ya, nanti dihitung atau berapa. Kemudian kelompok 1 tulis anggota kelompoknya siapa ya. Nah, setelah itu setelah dikumpulkan maka kalian murojaah kembali dengan dipimpin oleh para tutornya. Alhamdulillah anak-anak, itu saja. Nanti tutornya mohon bantuannya ya untuk membantu teman-temannya agar bisa membaca dan melafalkan dengan baik dan benar. Anak-anakku sekalian, anak hebat, mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ridho dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan doa. Mari bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,